Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator yang saya hormati. Terima kasih juga kepada PPNI, kepada Persatuan Perawat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apresiasi pertama-tama saya berikan kepada teman-teman perawat karena teman-teman perawat ini yang sebenarnya merupakan frontier ya bagi perjuangan melawan COVID. Dan kalau kita lihat bahwa perjuangan melawan COVID ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi kita juga bicara masalah yang jauh lebih makro, yaitu ekonomi. Karena biar bagaimanapun COVID ini akan menahan mobilitas. COVID ini akan menahan transaksi ekonomi, akan menghambat people-to-people relation, yang pada akhirnya semua ini menghambat gerak dan geliat pertumbuhan ekonomi. Dan oleh karenanya, tanpa perawat gitu ya, kita tidak akan bisa bergerak. Nah, izinkan saya sekarang share screen ya. Jadi ada materi saya di sini sebentar. Sangat dipengaruhi oleh kapan melandainya kurva pandemi, infection rate, kapan melandainya, dan ini sangat mempengaruhi skenario pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran, dalam beberapa perhitungan kurva ini melandai di bulan atau Juli, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat mungkin rebound di kuartal ketiga dan keempat, dan bisa jadi masuk ke ruang yang positif antara 0 sampai 1%. 0 sampai 1% ini tentunya suatu hal yang sangat luar biasa, karena kalau kita bandingkan secara komparatif dengan regional seperti misalnya Malaysia, Thailand, apalagi Singapura, ini kita merupakan salah satu best performer kalau memang kita bisa mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif. Karena di kuartal kedua saja Thailand sudah diproyeksikan terkontraksi hingga lebih dari 10%. Malaysia terkontraksi antara 6 sampai 7%. Indonesia di kuartal kedua memang kemungkinan kita menghindar dari resesi kalau kita bisa melompat gitu ya di kuartal ketiga dan keempat. Nah, lompatan di kuartal ketiga dan keempat ini sangat-sangat tergantung pada, sekali lagi, kapan pandeminya ini bisa flat. Tentu kalau kita bicara belum ada obatnya, jadi itu tidak akan bisa dihilangkan 100%. Tetapi mengenai prinsip epidemiologi, maka kapan kurvanya itu bisa flat? Nah, antara Juni atau Juli, tadi kita masih bisa punya positif, tetapi kalau misalnya ini bisa lewat dari September, itu akan mulai memasuki wilayah pertumbuhan ekonomi negatif. Jadi kalau kita lihat trace dari September itu kalau misalnya lebih dari September itu belum flat juga, itu bisa sampai minus 4%. Gitu. Jadi ya range-nya sangat besar. Meskipun demikian tentunya ada referensi dari senior saya Pak Khatib Basri. Kalau kita melihat atau mencoba memforecast atau ekonom yang mencoba memforecast pertumbuhan ekonomi atau indikator-indikator makroekonomi di saat COVID-19, in the time of COVID-19, ini artinya maka ya sebenarnya ya ini saya juga lagi bercanda. Jadi ini seperti stand up comedy dari saya. Karena begini, karena sangat sulit proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan variabel yang sangat tidak bisa kita hitung. Tapi sekali lagi ini setidaknya bisa memberikan gambaran kita betapa parahnya COVID-19 ini terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Maka sekali lagi usaha-usaha para perawat di sini adalah sangat vital. Nah, kembali lagi di apa sih efek dari pertumbuhan ekonomi negatif? Efek dari pertumbuhan ekonomi negatif di sini akan berdampak pada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Jadi dalam simulasi kami bisa sampai 20 juta orang kehilangan tenaga pekerjaannya. Ini yang disebut sebagai Keynesian supply shocks. Jadi dia menyerang dari sisi supply, kemudian karena kemudian dari sisi supply-nya ini orang kemudian kehilangan demand, dan orang kehilangan pekerjaan daya belinya, sehingga ini menyentuh semua sektor, hampir semua sektor tanpa terkecuali.
gitu ya di jangka pendek. Jadi tidak hanya di sektor yang paling besar ini saja, perdagangan hotel pariwisata yang segala sesuatu yang terkait dengan relasi people to people, segala sesuatu yang terkait dengan mobilitas, tapi juga ke semua sektor gitu ya, karena ada efek domino yang tadi disebut sebagai Keynesian supply shocks. Nah, ini bukan cuma di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Nah, tetapi kalau kita lihat di jangka menengah dan panjang, ada potential winners. Nah, potential winners-nya itu adalah ICT sectors. Yang kedua adalah segala sesuatu yang terkait dengan kesehatan, entah itu personal healthcare atau medical supply, dan yang juga yang lain adalah medical services. Nah, ini yang menjadi pivotal di jangka menengah dan panjang. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ya dalam beberapa skenario kami, kalau misalnya gitu ya in time of COVID mobility terhambat, ya maka untuk bisa melompat semuanya itu harus dikawinkan dengan yang memang paling mumpuni sekarang, yaitu sektor ICT. Jadi kalau kita bicara agriculture itu dikawinkan dengan sektor ICT itu jadi meningkat, terleverage. Medical services kalau bisa dikawinkan dengan ICT, yang mana medical services sendiri sekarang saja sudah meningkat demand-nya. Apalagi kalau dikawinkan dengan sektor ICT itu akan sangat luar biasa lompatan produktivitasnya. Nah, kembali lagi di sini, kalau di sini pushing the key sectors, maka penting sekali, stimulus fiskal itu untuk masuk ke 3 sektor ini. Yang pertama adalah sektor UMKM, yang kedua adalah sektor korporasi, yang tiga ini bukan berdasarkan urutan prioritas, semuanya sama-sama penting. Yang ketiga adalah sektor kesehatan. Nah, masalahnya, sebagaimana yang Bapak, Ibu tahu, Bapak paling tahu, Ibu paling tahu di sini, ya serapan sektor kesehatan ini, sorry to say ya, pernyataan-pernyataan dari Menteri Terawan tidak menunjukkan sense of crisis, gitu ya. Justru menyalahkan karena ini yang mudah-mudahan media salah kutip, tapi itu yang saya baca di media. Ini karena COVID pasiennya sedikit, jadi serapannya sedikit. Ini kan sebenarnya tidak menunjukkan sense of crisis, gitu ya. Karena serapan di sektor kesehatan ini sangat penting untuk melentingkan ekonomi di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ini salah satunya. Jadi berdasarkan perhitungan kami, selain ICT sectors yang saya sampaikan tadi, medical services, ya entah itu private atau nanti kalau bisa saya gabungkan dengan public medical services, ini adalah salah satu sektor yang memiliki forward dan backward linkage paling tinggi, memiliki multiplier effect, dampak pengganda terhadap perekonomian yang paling tinggi. Sektor-sektor dalam perekonomian, ada sektor, nah ini adalah sektor-sektor yang kemudian paling mumpuni. Nah, selain ICT sector, ini ada sektor medical services. Nah, balik lagi ke kita bicara mengenai sebenarnya punya peluang untuk avoiding recession seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan punya peluang untuk escaping from middle income trap. Karena apa? Dianugerahi oleh abundant level of middle class. Ya, jadi luapan kelas menengah yang sangat tinggi ini menjadi sebuah firepower buat Indonesia ke depan. Dan ini tidak hanya secara middle class yang aware terhadap kesehatan, maka medical services sangat-sangat pivotal sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, cuma memang kalau aktivitas dari labor, ini labor umum ya, kita lagging behind. Nah, kalau dibandingkan dengan peer group di ASEAN, ini pertumbuhan produktivitas Indonesia itu nomor 2 paling rendah. Bukan productivity level, tapi pertumbuhan produktivitas itu paling rendah nomor 2 di ASEAN. Nah, ini adalah salah satu constraint kita untuk kemudian menangkap peluang investasi. Salah satu sebenarnya peluangnya apa yang disampaikan oleh Trump lewat Pak Luhut kemarin, ketika Pak Luhut bilang bahwa akan ada potensi relokasi pabrik farmasi dari mereka kan sekarang punya di China, mau direlokasikan ke sangat signifikan. Lagi-lagi kita bicara mengenai masalah yang jauh lebih fundamental, yaitu masalah produktivitas yang memang sangat rendah. Yang kedua masalah infrastruktur yang meskipun kita sedang membangun, tapi secara relatif, secara komparatif, ketika kita bertumbuh, tapi yang lain tumbuhnya lebih tinggi, gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Nah masalah kita berikutnya adalah
a highly informal labor market. Nah ini yang sangat tidak bisa dikontrol, gitu ya. Jadi formal sectors kita itu sangat besar, 70% lebih. Nah ini yang juga constraint bagi perekonomian. Bagaimana dengan healthcare? Nah tadi saya sudah mention sedikit bahwa pertumbuhan middle class dan ini berkelindan dengan beberapa fenomena yang lain, yaitu globalisasi, consumerism, dan juga prosperity. Ya, tadi prosperity merupakan bagian dari peningkatan middle class. Ada globalisasi di mana negara saling ikat-terikat, dan consumerism yang juga merupakan budaya sekarang. Nah, merupakan focal bagi jasa medis atau medical services, tenaga kesehatan, personal healthcare dan lain-lain. Apalagi disrupsi dari COVID ini semakin menegaskan pentingnya sektor kesehatan, gitu ya. Orang akan semakin aware terhadap sektor kesehatan dan demand terhadap medical services di masa depan akan sangat tinggi, gitu ya. Apalagi tadi saya sebutkan bahwa akan ada potensi relokasi dari perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan farmasi besar, gitu ya. Apalagi sekarang kita katanya sedang bekerja sama dengan Sinovac, bekerja sama dengan Thailand juga inisiasi bekerja sama dengan Korea Selatan untuk kemudian membuat vaksin. Nah ini sebenarnya suatu hal yang baik, ya, memiliki spillover yang tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai the future of medical services, the key mega trends in healthcare, how is it impacting Indonesia, gini ya. Jadi secara umum semua ini didrive oleh ICT sectors. ICT sectors adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Apabila sekarang Bapak dan Ibu mungkin masih agak reluctant dengan ICT sector, sekarang adalah saatnya. Nah, tapi saya percaya semua yang di sini ya sudah terhubung ya. Kita kan semua di sini terhubung secara online gitu. Dan disrupsi di COVID-19 ini sebenarnya mempercepat akselerasi dari ICT sectors ini. Dan sepertinya ini akan sangat baik untuk medical services. Oke, terus nah ini ya kondisi kita sekarang. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara mengenai kesejahteraan para perawat. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya agak questioning. Narasi saya di awal adalah bagaimana para perawat, dokter, tenaga kesehatan secara umum adalah sebenarnya frontier dari perlawanan perjuangan melawan COVID dan kemudian potensi-potensi penyakit pandemi yang lain gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, kita bandingkan ya secara ini misalnya dengan apatan kita untuk gaji perawat di sini cuma 1/10-nya gitu ya. Dengan Amerika Serikat juga gitu ya, dengan Belgia, Belanda. Nah, saya ingat ini waktu itu dulu kita juga pernah kirim perawat ke Belanda gitu ya. Sayangnya perawat yang di Belanda itu pada akhirnya nggak pernah balik lagi ke sini untuk kemudian memberikan knowledge spillover ya. Tapi kenapa Belanda? Karena Belanda kasih gaji yang cukup tinggi gitu ya. Saya ingat juga ketika saya waktu itu di San Francisco ada perawat, saya ngobrol juga sama dia. Saya tanya, kenapa kamu ke sini? Oh, karena dia orang Afrika gitu. Karena luar biasa gajinya di situ. Anda bisa menjadi middle class dengan menjadi perawat di sana gitu, menjadi middle class. Memang betul di sini perawat juga sudah lumayan ya, terutama di rumah sakit besar. Tapi secara umum disparitas antara Jawa dengan luar Jawa itu sangat tinggi gitu ya. Mungkin yang Jawa lebih better off gitu ya. Tapi kita kan juga harus kemudian menyelaraskan gitu. Kalau kita bicara perjuangan ini bersama-sama. Kalau kita tahu bahwa perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama, maka ya kesejahteraannya juga ya minimal sama. Meskipun tingkat upahnya akan berbeda ya antara region karena kita bicara mengenai indeks kemahalan dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara mengenai purchasing power, seharusnya semuanya sama gitu. Nah, di sini jadi untuk 1 jam kerja, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak kerja Bapak Ibu kerja 1 jam ini sebagai perawat, Bapak belanja ke McDonald cuma dapat setengahnya. Ya kalau misalnya di Afrika Selatan, Bapak Ibu kerja 1 jam itu bisa dapat hampir 2,9 Big Mac gitu ya. Nah, ini kan suatu hal yang sebenarnya cukup disayangkan ya. Padahal kita tahu bahwa sektor medis ini adalah merupakan yang paling krusial. Nah, kita juga sebenarnya sudah melewati di sini sebenarnya saya melihat bahwa ASEAN Economic Community ini lebih ke arah gimmick ya. Mereka belum betul-betul fungsional.
Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa di sini ada 4 pillars, gitu, ada single market, competitive vision, equitable development, integration to global economy, dan yang lain yang juga tidak kalah penting adalah Mutual Recognition Act atau MRA, ya, di mana di situ diakui sektor-sektor jasa yang kemudian bisa dipertukarkan. Salah satunya adalah nurse. Dan kedua adalah dokter. Jadi ya ini penting ya. Jadi kalau dari 8 ada 2 yang diambil di sini, berarti kan kita bicara mengenai sektor kesehatan yang memang betul-betul krusial. Nah, jadi tetapi sekali lagi, kalau kita meminta sesuatu tentunya kita harus juga ada kompensasinya. Jika kita meminta gaji lebih tinggi, tentunya produktivitas kita juga harus lebih tinggi. Nah, inilah pentingnya juga kemudian pembenahan juga dari sektor hulu, vocational school, bagaimana kemudian bidan-bidan, perawat ini memang betul-betul diproduksi secara apa namanya, berkualitas ya oleh lembaga-lembaga pendidikan kita, gitu ya. Kalau kita sekarang, sorry terus ya, sekarang ini sangat sporadis gitu ya penciptaan tenaga kesehatan secara umum, gitu ya. Hanya mungkin kampus-kampus besar mereka bisa menelurkan tenaga kesehatan yang unggul. Tapi bagaimana dengan kampus-kampus yang kecil? Ada disparitas. Sebenarnya ini tidak terjadi di sektor perawatan saja, hampir di semua sektor. Kalau kita bicara university level, ya saya lalu apa namanya? Oh kita kok kalah sama UGM, oh kita kok disalib sama ini, disalib sama itu gitu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah top 10 misalnya dengan the bottom 10 itu jauh banget apa kualitas apa namanya perbedaan kualitasnya. Itu yang jadi masalah di Indonesia. Bukan kita disalib UGM, bukan karena UI disalib UGM, tapi karena disparitas antara kampus itu yang sangat tinggi. Nah ini yang juga kemudian harus kita benahi. Nah ini adalah pembenahan di sektor hulu, university level. Oke, rasa saya sudah banyak ngibul di sini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa percaya. Ya kalau enggak ya saya sebenarnya sedang ngibul aja. Kalau misalnya mau tahu kibulan saya lebih lanjut, ini ada 2 buku saya, Trade Strategy in East Asia dan Globalization, Productivity, and Production Networks in ASEAN yang terkait dengan sektor ketenagakerjaan secara umum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitra, luar biasa ini.